wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas Hamdan Fadli. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahim. Terima kasih Hamdan Fadli sudah doa pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan dan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Amin. Selanjutnya, Bapak minta kepada kalian untuk berdiri terlebih dahulu, mempersiapkan diri. Sekarang Bapak mau ngecek siapa yang tidak hadir pada hari ini. Tadi sepertinya ada yang nggak hadir ya. Yang di sini siapa? Latif dan Bani. Latif dan Bani. Oh, izin ya. Keterangannya izin kan? Iya. Mudah-mudahan apa yang dilakukannya, kegiatan yang dilakukan diberi kelancaran. Amin. Sehat semua ya? Sehat. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Silakan. Teks artikel. Benar ya teks artikel? Benar. Ya, silakan. Teks artikel. Benar ya teks artikel? Nah, Bapak akan sampaikan nih pada hari ini kita akan belajar apa? Teks kritik, sastra, dan esai. Jadi hubungannya apa dengan artikel? Jadi di dalam artikel itu kan ada gagasan-gagasan gitu ya, pemikiran kita yang akan kita salurkan gitu ya, kita tulis gitu kan berdasarkan di artikel dan berdasarkan fenomena yang ada di lingkungan sosial. Sedangkan di dalam pembelajaran hari ini itu juga sama, tapi ada objeknya yang berbeda gitu. Dan bentuknya pun juga berbeda. Kritik dan esai pun berawalnya juga dari gagasan, pendapat, kemudian seperti itu. Dan nanti dikembangkannya dibantu dengan data dan fakta. Karena ada kompetensi dasar. Silakan siapa yang ingin bagi kompetensi dasar? Saya, Pak. Ya, silakan. Terlihat dulu. Lihat. Kompetensi dasar 3.12. Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Ya, terima kasih Adul. Selanjutnya, nah ini ada indikator pencapaian kompetensi. Tadi itu kan kompetensi dasarnya. Nah sekarang ada caranya nih, ada caranya supaya kita bisa mencapai kompetensi itu tadi. Ada dua. Jadi ada dua penandanya atau indikator ya. Bahasa Indonesia penanda. Silakan siapa yang mau membaca? Siapa ya? Selamat. Indikator pencapaian kompetensi. Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan. Membandingkan kritik sastra dari esai dari aspek pandangan penulis. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Silakan siapa yang membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Pak. Ya, silakan kita. Setelah mempelajari teks, kritik, sastra, dan esai dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, diharapkan peserta didik Mungkin ada hal-hal yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti Bapak akan memberikan satu masalah kepada kalian. Kemudian kalian selesaikan permasalahannya dalam sebuah kelompok. Dan kelompok nanti setelah itu dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, baru nanti dikoreksikan. Ketika presentasinya nanti ada tanya jawab. Nah, proses itu nanti yang membuat adanya perbaikan-perbaikan. Setelah itu Bapak akan melakukan penilaian. Nah, ini materinya. Membandingkan kritik sastra dan esai. Kritik sastra, silakan. Ada yang mau baca? Ya, silakan berdiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dari kritik adalah ancaman atau tanggapan
Kata yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kritik itu merupakan kecaman ya, atau tanggapan terhadap sesuatu. Nah, kalau di sastra berarti kan karya sastra diberikan tanggapan. Di pertemuan sebelumnya kan kalian sedang menikmati novel tuh. Ada karya berarti yang sudah kalian nikmati, sudah kalian baca, sudah kalian pahami. Seharusnya kalian sudah bisa dan layak untuk mengkritik. Itu kritik sastra. Pertama apa itu? Baca Jul. Pertama memilih kelebihan dan kekurangan dari objek atau subjek yang dikritik. Untuk yang kedua, kritik bersifat objektif. Dan yang ketiga, menggunakan metode dan kajian teori. Cerpen ini tidak banyak menggunakan kata-kata konotasi. Pengarang dengan gambar menceritakan setiap kejadiannya, sehingga apa yang ia tuliskan bisa langsung tergambar di kepala pembacanya. Inilah salah satu kelebihan dari cerpen berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi ini. Cerpen ini juga syarat akan nilai moral dan sosial yang tersaji secara gamblang bagi para pembaca. Terima kasih Kamila. Kalau kritik apa Jul? Baca Jul. Kritik yaitu yang pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Dan yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Dua, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Tiga, tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya kita akan balik ke lembar kerja peserta didik. Jadi nanti peserta didik sekalian, kalau kita untuk mengerjakan lembaga untuk kelompoknya ditentukan berdasarkan materi menikmati novel pada sebelumnya. Jadi novel apa saja yang sudah baca, kemudian ada pengalamannya kan. Nah, jadi pengalamannya coba ini pengalaman yang muda gitu ya, seperti Terelie, Andrea Hirata dan Firzafri. Jadi ada 3 kelompok berdasarkan nama pengarang. Kita duduk ya, saya bentuknya nanti akan berikan. Baik, setelah ini kita lihat Bapak akan membagikan lembar kerja. Jadi nanti lembar kerjanya, jadi lembar kerja nanti kalian isi sama seperti yang Bapak tampilkan tadi. Jadi membandingkan kedua. Kalian mencari buktinya dengan menggunakan 3 pena sorot ini. Prosesnya itu, yang ini bisa dikatakan sebagai keutuhannya karena dia bisa menyimpulkan nih. Kalau dia bisa menyimpulkan berarti ada keutuhannya. Ya itu jadi begitu biasa ya. Si April-nya menulis, kemudian si Amel lagi si Sumiatinya yang mengidentifikasi dengan tanda-tandanya. Itu keutuhannya. Itu di anu di sini. Ini berarti langai Banyak. Jadi ada bagiannya aja gitu. Dia apa? Ini pun nggak kalian tulis semua gitu. Kalau kalian tulis semua kan capek. Jadi ada poin penting yang menurut kalian masuk ke dalam data yang kalian cari nanti. Jadi nggak ditulis satu paragraf hukum, enggak. Misalnya yang menurut kalian yang kritik mana ya, cara penilaiannya seperti apa. Di sini ada ini cara dia menilai. Kita yang baca dulu. Pasti benar. Nah nih. Baiklah, mungkin yang dimaksud penulis adalah penanda azan. Nah, kalau itu penanda azan, maka metafora penandanya bisa diperhalus. Berarti kan dia itu nggak halus tuh. Maksudnya dia menyampaikan itu nggak bagus gitu. Jadi kan perlu, iya ini masuk ke penilaiannya. Ini kan teks kritik. Yang ini kan teks kritik.
ditandain biar nggak hilang spidol pena somoknya. Jadi pendek aja kan tulis tuh, tidak perlu. Nah ini baiklah sampai ke sini. Nah jadi proses penulisannya ditandain aja sampai ke sini. Tadi yang itu Pak. Iya, data yang itu aja. Jadi jangan yang banyak panjang itu kalian tulis ya capek lah. Yang penting kalian sudah tahu tuh posisinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok TNI akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada teks kritik sastra Sarjana Surabaya oleh Joni Ardianata. Kami menemukan ada sinopsis cerita yang disampaikan pada paragraf pertama sampai ketiga. Sekarang yang bersifat objek terdapat paragraf 5 dan ke-6. Kritik yang disampaikan cenderung mengarah ke kelemahan karya tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Melia Kamila dari kelompok Terelie. Dan di sini kami cenderung memiliki kekurangan dari cerita tersebut, yaitu kecerobohan kecil akan menjadi besar dalam sebuah karya tersebut. Kelompok yang terbaik adalah kelompok Andrea Dirata. Ini sekali kelompok Terelie ya, karena kelompok Andrea Dirata ini KPI ini sudah tersusun, ditulis juga lancar, tidak hanya menggunakan pena short. Dan kelompok Terelie kekurangan di situ ada beberapa yang tidak ditulis. 3 menit lagi ayo cepat. Silakan dikumpulkan. Alhamdulillah selesai. Kan? Jadi selanjutnya sebelum Bapak mengakhiri, kita sudah berada di tahap terakhir pembelajaran. Bapak ingin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa? Ya, silakan Mila. Pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar membandingkan kritik sastra dan esai Pak. Kritik sastra itu penilaian yang bersifat objektif, sedangkan esai yang bersifat subjektif. Tepuk tangan dong buat Mila. Cara mengaksi Bapak pada kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, diskusi juga bagus, kemudian dari evaluasi juga sudah mencapai apa yang Bapak harapkan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sukses dan tercapai. Ada 2 tadi ya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya masih sama tentang kritik dan sastra, dan esai. Kalau ini tadi kita membandingkan. Nah kalau nanti di pertemuan selanjutnya ini yang harus kalian pelajari di rumah, nanti Bapak juga akan bagikan bahan ajarnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan dan sistematika dalam penulisan kritik sastra dan esai. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan Hamdan Badri. Ya terlihat ya Bapak. PB doa menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini.